Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi nih bersama Min Bos Ganteng yang super aktif berbagi alur cerita tentunya di channel Bos Anime. Gimana nih kabar kalian semua bos? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah alur cerita anime yang super keren nih. Anime ini berjudul Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Anime yang akan Min Bos bahas kali ini bercerita tentang fantasi balas dendam, berpusat pada Keiaruga, seorang penyembuh yang digunakan dan juga diombang-ambingkan oleh rekan-rekan petualangnya dengan asumsi bahwa penyembuh tidak dapat bertarung sendiri. Dalam dunia gelap monster, petualang dan juga penyihir, beberapa penyembuh paling berbakat ditaklukkan dengan kekerasan bahkan oleh tangan rekan senegaranya. Tapi satu penyihir memperoleh kemampuan untuk memundurkan waktu, mengembalikan keadaan, dan juga memperbaiki semua kesalahan. Namun ketika sang MC mencapai sihir penyembuhan tingkat tinggi dan menyembuhkan dunia itu sendiri, dia pun kembali pada 4 tahun ke belakang untuk mengulang hidupnya. Dan sebelum kita masuk ke videonya seperti biasalah, jangan lupa untuk like dulu video ini ya, dan bantu sampai tembus ke 1000 like saja, agar Mimin semakin semangat nih untuk membawakan alur cerita anime yang lebih menarik lainnya. Gimana? Udah penasaran belum dengan petualangan Keiaruga? Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bos! Shin diperlihatkan MC kita di anime ini yang bernama Keiaruga. Dia memiliki kekuatan healing yang sangat kuat dan beragam. Nah, kekuatannya tersebut berpotensi menjadikan Keiaru sebagai karakter terkuat di dunia. Namun perjalanan hidup Keiaru tidak seindah karakter utama di anime sebelah yang memiliki jalan hidup menyenangkan. Keiaru harus melewati kehidupan yang sangat menyedihkan serta menjijaikan untuk dijalani. Keiaru terbangun dari mimpi buruknya, dan dia selalu mendengar suara aneh di dalam tubuhnya itu. Tidak lama, seorang pelayan wanita bernama Anna menghampiri Keiaru yang baru sadar dari mimpi buruknya. Anna mengetahui kalau Keiaru bermimpi hal yang sama lagi. Keiaru mengatakan kalau dia bermimpi tentang dirinya yang menjadi pahlawan dan sedang melawan Raja Iblis. Anna pun mempercayai kalau Keiaru akan menjadi pahlawan di masa depan kelak. Keiaru amat senang karena Anna selalu mendukungnya. Sang bocah akan mengingat kebaikannya dan akan membalasnya suatu saat nanti. Saat Keiaru hendak memetik buah, dia mendengar suara aneh dan mengatakan kalau dia memiliki mata dewa. Lalu sang bocah berjalan menuju hutan hingga matahari tenggelam. Setibanya di dalam hutan, Keiaru melihat sebuah danau. Tiba-tiba seorang peri elf keluar dan menghampirinya. Lalu peri elf itu bertanya mengapa Keiaru berada di tempat itu. Keiaru mengatakan dia mencari mata spirit yang bisa melihat segalanya. Sang peri elf mengatakan kalau dia akan mengabulkan keinginan Keiaru dan dia akan memberikan sang bocah kekuatan mata spirit. Setelah mendapatkan kekuatan dari sang peri, Keiaru baru teringat kejadian pada dirinya di masa lampau. Dikisahkan, Keiaru dan juga rekan lainnya hendak melawan Raja Iblis dan juga pasukannya. Namun Keiaru tidak memiliki kekuatan, melainkan dia hanya menguasai sihir penyembuh. Salah seorang wanita memaki Keiaru dan meminta sang bocah untuk menyembuhkannya. Tetapi Keiaru menolak dan memutuskan akan melawan Raja Iblis itu sendirian. Sebenarnya Keiaru amat muak direndahkan oleh orang lain karena sihir penyembuhannya. Bahkan Keiaru disiksa dan diberikan obat terlarang agar kecanduan seperti binatang. Keiaru pun memulai aksinya untuk melawan pasukan iblis dan berhasil mengalahkannya. Lalu Keiaru mengalahkan Raja Iblis dengan skill sihir yang dimilikinya. Keiaru dapat menyalin kekuatan musuh dan mengaplikasikannya menjadi senjata. Lalu Keiaru menyerang titik lemah Raja Iblis dan kemudian mengalahkannya. Raja Iblis pun berubah menjadi sembongkahan batu kristal yang terlihat OP. Keiaru mengambil kristal yang berada di tubuh Raja Iblis. Namun wanita Saiko itu meminta Keiaru menyerahkan benda itu kepadanya. Keiaru pun ogah memberikannya kepada si Saiko, karena Keiaru hendak memiliki kekuatan yang berada di dalam kristal iblis itu. Setelahnya, Keiaru menggabungkannya dengan Heal dan dia pun berpindah ke dimensi lain.
Kembali kepada Kearu yang berada di dalam hutan, akhirnya sang bocah mengingat kembali kenangan masa lalunya. Oleh sebab itu, balas dendam Kearu pun dimulai. Kearu mengatakan kalau dia akan merenggut kebahagiaan gadis Saiko yang telah menyiksanya itu. Kemudian Kearu kembali ke rumahnya, dan saat di kamar, dia melatih kekuatan sihirnya. Kearu memakan obat-obatan herbal untuk menghentikan kecanduannya, dan ternyata berhasil. Esok harinya, Kearu melihat sosok wanita yang familiar berada di desanya. Wanita itu bernama Flare Algrande Gioral, yang merupakan wanita yang sangat jahat dan mengerikan. Nantinya Kearu akan menghapus ingatan Flare, sehingga dia menjadi sangat penurut seperti istri dan juga budaknya. Kedatangan Flare hendak membawa Kearu ke istana karena dia adalah seorang pahlawan. Lalu Kearu pun pergi ke istana bersama putri Flare. Awalnya Flare amat ramah ketika berada di depan Kearu dan berlanjut seterusnya. Setibanya di istana, Kearu bertemu dengan raja dan dia dianugerahi gelar pahlawan penyembuh. Raja mengatakan dalam beberapa bulan kesatria pedang kerajaan akan disembuhkan oleh Kearu. Sang bocah pun menuruti titah raja kepadanya. Kearu melihat dengan mata spirit kalau skill raja amat OP. Oleh karena itu, Kearu memiliki rencana penyerangan ketika raja berada di luar istana. Malam harinya, Kearu didatangi oleh pelayan istana dan dia melakukan aksinya kepada sang bocah. Sampai tiba hari di mana Kearu bertemu dengan kesatria pedang. Flare membawa Kearu pergi menemui seorang wanita bernama Kureha Clairet. Kureha merupakan seorang pendekar pedang yang memiliki julukan Dewi Pedang. Kekuatannya sangat luar biasa dan mampu mengimbangi Kearu dalam duel berpedang. Kemudian Kearu menyembuhkan tangannya yang putus hingga kembali normal. Namun heal milik Kearu memiliki efek jika digunakan terlalu ekstra akan menguras energinya. Kearu pun langsung tergeletak dan akhirnya pingsan setelah berhasil menyembuhkan Kureha. Lalu Flare meminta Kureha untuk langsung menemui sang raja. Setelah itu, Flare baru menunjukkan sifat aslinya dan dia memaki Kearu yang amat letoy karena pingsan. Kearu mendengarkan ocehan si gadis dan berkata dalam hatinya. Sang bocah pun bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada Flare secara sadis. Lalu Flare meninggalkan tubuh Kearu yang pingsan di lantai begitu saja. Setelah itu Kearu dibawa ke kamarnya dan tetua datang untuk memeriksa keadaannya. Kearu menolak menggunakan healnya untuk menyembuhkan orang-orang. Dan Flare mengatakan tidak akan memaksanya. Lalu Flare pun pergi meninggalkan kamar Kearu dan meminta pelayan untuk mengantarkan teh untuknya. Kemudian sang pelayan pun datang membawa teh untuk sang bocah dan dia pun meminumnya. Kearu auto pingsan karena teh itu mengandung obat. Lalu Kearu dikurung di dalam ruangan bawah tanah untuk dijadikan eksperimen. Malam harinya, Kearu disiksa seperti binatang dan sosok manusia sadis bergantian menemuinya setiap hari. Harga diri sang bocah hancur seketika, dan pada siang harinya, Kearu menggunakan heal untuk mengobati luka para pasien yang datang. Setelah itu Kearu pingsan tidak sadarkan diri. Lalu Kearu pun dikurung kembali di ruangan bawah tanah. Setelah energinya terkuras, Kearu pun meminta diberikan obat. Flare selalu mengunjungi sel tahanan untuk memberikan obat kepada Kearu. Demi mendapatkan obat itu, Kearu memohon seperti binatang, dan barulah si wanita sadis memberikannya. Setelah 6 bulan berlalu, Kearu berhasil mengumpulkan energinya dan mampu untuk melakukan misi balas dendam. Kearu mendengarkan para prajurit bergosip saat di sel. Mereka mengatakan kalau raja pergi keluar istana untuk mengurusi politik negara. Mulailah sang MC memiliki ide untuk melakukan aksinya. Dengan kekuatan heal, dia mampu keluar dari penjara. Para prajurit dibunuh oleh Kearu secara sadis karena berani menyiksanya. Berita kaburnya Kearu terdengar di telinga Flare sehingga dia amat marah. Flare pun mengerahkan seluruh prajuritnya untuk menangkap sang bocah. Tidak lama kemudian prajurit bernama Leonard melaporkan kalau dia telah menangkap Kearu. Lalu Flare memerintahkan agar Kearu dikurung kembali di ruangan bawah tanah. Sementara Leonard meminta Flare untuk berbicara empat mata dengannya. Kemudian, Flare mengajak Leonard masuk ke dalam kamar sang putri. Tanpa basa-basi, Leonard membunuh 2 pengawal sang putri hingga tewas. Lalu Leonard menggunakan heal dan berubah menjadi Kearu yang asli. Si gadis auto panik dan terkejut bagaimana bisa Kearu melakukannya. Kearu hendak membalaskan dendamnya kepada Flare dan dia pun mulai menyiksanya.
Flare menjelaskan kalau dia memberikan obat kepada Kearu demi kebaikannya. Sang bocah amat marah mendengar ocehan Flare dan tanpa rasa penyesalan. Kearu mematahkan jari-jari tangan Flare sehingga dia amat kesakitan. Begitulah berulang kali Kearu menyiksa si sadis. Flare pun menawarkan uang dan juga jabatan kepada Kearu agar dirinya dilepaskan. Namun Kearu menolak karena dendamnya amat besar kepada Flare. Singkat cerita, Flare habis-habisan dihajar oleh sang bocah hingga tidak berdaya lagi. Setelah puas balas dendam, Kearu merasa amat lega dan akan meninggalkan kerajaan. Kearu pun membakar kamar Tuan Putri sadis itu dan membawanya pergi. Kearu menjebak Leonard dan memfitnahnya telah membunuh Tuan Putri. Sementara Kearu menciptakan mayat palsu Flare di kamarnya dan membuat mayatnya terbakar. Lalu Kearu menghipnotis Flare agar sang gadis hilang ingatan dan kemudian membawanya pergi ke istana. Selang beberapa hari, Kearu menginap di kota lain dan membawa si sadis ikut bersamanya. Kearu bertekad untuk mengembangkan sihirnya dan menjalani kehidupan yang baru. Lalu sang bocah hendak mencari tahu apa keinginan Raja Iblis sebelum dia tewas dulu. Tidak lama Flare pun sadarkan diri, namun dia tidak mengingat apapun. Kearu mengatakan kalau dia bernama Freya, dan si Eneng adalah pengikutnya. Freya sangat mencintai sosok tuannya, dan mereka adalah seorang petualang. Kearu mengenalkan dirinya kepada Freya dengan sebutan Kearuga. Mulai dari sekarang, Kearuga adalah namanya. Selanjutnya, Kearga dan juga Freya melanjutkan perjalanan mereka sebagai petualang. Di perjalanan, Kearga melihat pengumuman yang ditempel di papan pengumuman. Kerajaan mengumumkan bahwa kesatria kerajaan bernama Leonard membunuh Putri Flare dan melarikan diri. Melihat pengumuman itu, Kearga auto tertawa sinis. Sementara Freya amat seram mendengarkan berita sadis yang menimpa keluarga kerajaan. Salah seorang warga mengatakan kalau sang raja amat sedih. Kemungkinan adik putih Flare akan kembali ke kerajaan untuk menghibur sang yang mulia raja. Kearga pun auto cabut meninggalkan kerumunan dan melanjutkan perjalanannya. Norn adalah adik dari Putri Flare, putri dari kerajaan Gioral. Kearga berharap dia tidak akan bertemu dengan Norn karena penyamarannya akan ketahuan. Scene pun dimunculkan saat Flare masih menjadi seorang putri. Flare memiliki teman party bernama Blade dan juga Ballet. Sementara Kearu terlihat amat lelah dan dia selalu minta diberi obat karena telah kecanduan. Hal tersebut membuat Flare muak dan jijai melihat Kearu. Flare selalu menghina dan menghujat Kearu di setiap kali mereka bertemu. Menurut Ballet, kekuatan yang dimiliki oleh Kearu amatlah OP, bahkan dia selalu berguna bagi rekan-rekannya. Lalu Putri Flare komplain karena Ballet sok bersikap bagaikan pahlawan. Padahal Ballet selalu menindas dan juga menyiksa Kearu di setiap kali ada kesempatan. Bahkan Blade mengatakan kalau Ballet terlalu munafik jika ingin terlihat baik di depan sang bocah. Malam harinya seperti biasa, Flare memberikan obat penenang kepada Kearu. Namun si Saiko menyiksanya seperti hewan yang minta diberi makan. Tidak berhenti sampai di situ saja, bahkan Flare mengajar Kearu saat tubuhnya terikat rantai. Kearu dipukuli oleh Flare secara membabi buta. Lalu Kearu keluar dari kemah si Saiko dan dihadang oleh Blade. Hal yang sama dilakukan oleh Blade kepada Kearu. Sang bocah habis-habisan disiksa oleh psikopat dengan sadis. Bahkan Kearu dipukuli hingga baloknya patah. Kemudian Kearu kembali ke tendanya dan lagi-lagi dia mendapatkan siksaan yang amat sadis. Ballet bertingkah seperti orang baik, namun kelakuannya lebih hina dari iblis. Sang bocah disiksa hingga tidak sadarkan diri. Pria psikopat itu mengatakan akan berkunjung lagi dan memberikan hiburan kepada sang bocah. Ternyata, Kearga mimpi buruk dan terkenang masa saat dia disiksa dahulu. Freya pun membangunkan Kearga dan memintanya untuk tenang. Sebenarnya nih cuy, Kearga lebih terkenang masa lalu yang amat kelam saat melihat wajah Freya. Namun karena dendam yang membatin, maka sang MC membiarkan si sadis berkeliaran di dekatnya. Kearga bermaksud untuk membalas tindakan si sadis dahulu dengan cara menjadikan Freya budaknya. Kearga bertekad akan melanjutkan misi balas dendamnya karena Ballet dan juga Blade masih berkeliaran di muka bumi. Setelah beberapa hari meninggalkan ibu kota, Kearga dan juga Freya sampai di kota Lanarita. Lanarita adalah kota bebas yang berada di sebelah timur dari ibu kota. Sehingga saking bebasnya, kota itu dipenuhi oleh kejahatan dan juga bisnis ilegal.
Setelah lelah seharian berjalan, Kearga dan juga Freya makan di kedai sekalian rehat sejenak. Saat hendak minum, Kearga melihat air di daerah itu mengandung racun. Kearga memiliki mata spesial yang mampu mendeteksi racun atau apapun serangan musuh. Kearga melarang si gemoy untuk meminum air di kedai itu. Kearga menduga kalau sumber air di kota itu telah dicemari oleh bangkai monster. Kearga pun menjelaskan kepada Freya kalau racun itu dapat membuat kesehatan memburuk. Bahkan penderita bisa mengalami demam selama 2 minggu karena efek dari racun itu. Kemudian Kearga melihat ke sekelilingnya yang mengalami efek dari air beracun. Kearga dengan wajah licik mengatakan akan menyembuhkan mereka yang terluka. Sepertinya Kearga memiliki ide brilian sehingga membuatnya senang. Lalu Kearga pun meminum air yang berada di kedai itu. Freya mengkhawatirkan si Akang yang ngotot meminum air beracun itu. Maksud Kearga adalah menciptakan heal yang banyak untuk mendapatkan penawar racun tersebut. Oleh karena itu, Kearga harus meminum air beracun dan mendapatkan antibodi sebagai penawarnya. Setelah itu Kearga pun mencampurkan darahnya untuk menciptakan ramuan tersebut. Selanjutnya Kearga berhasil menyelesaikan risetnya dan akan mencari penada. Di perjalanan, si Eneng selalu memuji kehebatan tuannya dan mengatakan kalau dia adalah pahlawan. Tetapi Kearga menolak dikatakan seorang pahlawan karena dia hanyalah petualang biasa. Kearga pun mendapatkan mangsa potensial dan mengajaknya untuk berbisnis. Kearga menjual ramuan anti racun kepada penada itu karena dia dan juga rekannya mengidap penyakit yang sama. Lalu Kearga pun mengatakan kalau dia akan membuat kesepakatan dengan pria tua itu. Kearga memberikannya sampel obat penawar agar pria itu yakin. Awalnya pedagang itu tidak percaya melihat sang bocah bernegosiasi kepadanya. Kearga pun meminta pria itu mencobanya karena dia sedang mengidap penyakit yang sama. Jika dia masih ragu, Kearga meminta asistennya untuk mencoba. Sang asisten langsung mencoba ramuan itu, dan dalam sekejap dia berhasil sembuh. Kemudian pria itu langsung mencobanya sendiri, dan dia pun amat takjub dengan khasiat dari obat itu. Si pedagang meminta Kearga untuk menjual resep ramuan kepadanya. Namun Kearga menolaknya karena resep itu adalah milik keluarganya turun-temurun. Kearga mengatakan kalau dia bisa menambahkan stok penawar racun jika pria itu menginginkannya. Setelah itu negosiasi pun berhasil sehingga Kearga mendapatkan keuntungan yang banyak. Kearga memperingatkan sang pedagang jika dia berbuat curang dan melanggar kerjasama, maka Kearga akan menjualkan ramuan itu kepada penadah lain. Kemudian Kearga melanjutkan perjalanannya bersama Freya. Si Eneng pun penasaran, bukankah kalau Kearga menjual obatnya secara langsung lebih menguntungkan? Kearga pun menjelaskan kepada Freya jika menyerahkannya kepada orang yang lebih profesional, maka prosesnya akan jauh lebih cepat dan juga efektif. Selanjutnya, Kearga mengajak Freya ke sebuah tempat untuk membeli budak. Setibanya di TKP, Kearga dan juga Freya masuk ke dalam toko itu. Penjaga toko menghampiri Kearga dan mengatakan budak di tempatnya memiliki harga yang amat tinggi. Kearga pun memberikan sekantung emas kepada penjual dan memintanya menunjukkan keberadaan para budak. Kearga melihat para budak tempur di penjara, namun tidak satu pun yang menarik perhatiannya. Kearga pun meminta penjaga untuk menunjukkan koleksi budak lainnya. Sang penjaga mengatakan kepada Kearga, koleksi yang tersisa hanyalah budak cacat dan juga penyakitan. Kearga mengatakan kalau dia akan melihatnya terlebih dahulu. Kearga menyadari kalau para budak telah terkontaminasi penyakit air beracun. Setelah berkeliling, akhirnya Kearga menemukan seorang wanita setengah manusia yang sangat brutal. Penjaga mengatakan kalau dia hanyalah budak buangan. Kearga sangat tertarik kepadanya karena di mata si gadis hanyalah balas dendam belaka. Kearga merasa kalau mereka berdua memiliki kesamaan. Si gadis serigala itu terlihat amat ganas dan tidak bisa dikendalikan. Tetapi Kearga mampu menggunakan healnya dan menjinakkan si gadis serigala. Kearga pun mengatakan kalau dia akan membiarkan sang gadis untuk membalaskan dendamnya dan mendukung sepenuhnya. Kearga pun menggendong sang gadis dan mengatakan kepada penjaga akan membawanya. Penjaga pun memperingatkan Kearga kalau budak yang dibeli tidak bisa ditukar kembali. Kearga dengan lantang mengatakan kalau tidak akan kembali ke toko itu. Esok harinya, Setsuna masih belum sadarkan diri dari pingsannya. Freya bertanya kepada Kearga mengapa dia melepaskan kalung Setsuna. Kearga pun menenangkan Freya dan mengatakan kalau dia akan membuat si gadis serigala menurut.
Kemudian Kearga menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Setsuna dengan heal. Kearga mampu melihat masa lalu orang yang disembuhkannya. Kearga pun melihat Setsuna dengan keluarga besarnya hidup bersama dan terlihat bahagia. Lalu kebahagiaan itu terhenti dan Setsuna merasa menyesal karena dia tidak cukup kuat untuk menyelamatkan keluarganya. Kearga mengetahui kalau teman Setsuna telah berkhianat sehingga dia pun dijual ke penadah budak. Kearga mengetahui kalau desa Serigala Es akan diserang oleh perompak dalam waktu dekat. Sang MC mengetahuinya karena pernah melihat ingatan Leonard. Pasukan kerajaan mampu menyerang penduduk semi-manusia dan mereka menyamar menjadi perompak. Setelah itu menjual mereka menjadi budak ke penadah. Sementara Setsuna hendak membalas manusia yang telah membunuh teman-temannya. Oleh karena itu, target utamanya adalah pasukan kerajaan Gyoral. Kemudian Kearga pun meminumkan ramuan penawar racun kepada Setsuna agar dia sadarkan diri. Lalu Kearga dan juga Freya pergi ke tempat perjanjian untuk bertemu dengan pedagang yang berbisnis dengannya. Pedagang itu bernama Ledra Goldman, seorang yang amat licik namun handal dalam memasarkan produknya. Lendra amat senang bisa bekerja sama dengan Kearga. Setelah itu Kearga pergi bersama Freya dan di perjalanannya Kearga curcol bareng dengan si Eneng. Tadinya Kearga menduga kalau Goldman akan mencegatnya dan mengancam agar diberikan resep rahasia. Namun pedagang itu tidak melakukannya sehingga membuat Kearga amat lega. Freya mengatakan jika mereka lancar menjual obat, maka akan mendapatkan uang yang banyak. Bahkan bisa membantu orang lain dengan uang yang didapatkannya. Kearga pun menjelaskan kalau mereka perlu membeli alat dan juga jubah sihir sebagai pelindungan diri. Setibanya di rumah, Sutsuna masih belum sadarkan diri sehingga Freya amat panik. Kearga mengatakan kalau si gadis serigala akan siuman dalam waktu dekat. Kearga pun kembali memberikan ramuan kepada Setsuna dan meminumkannya. Saat Setsuna sadar, dia pun menampar Kearga dengan keras. Freya memarahi Setsuna yang lancang memukul tuannya. Padahal Kearga telah bersusah payah menyelamatkan Setsuna dari masa kritisnya. Dalam hati Kearga mengatakan untung saja dia bersikap seperti merawat pasien. Jadi Freya bisa dengan mudah membelanya saat Setsuna salah paham kepadanya. Setsuna pun langsung menyesali perbuatannya kepada Kearga dan dia pun meminta maaf. Lalu Kearga meminta Freya untuk membelikan makan malam untuk mereka bertiga di pasar. Freya pun pergi dari penginapan dan menuruti perintah tuannya itu. Pada awalnya Setsuna hendak melarikan diri dan menyerang Kearga. Namun aksinya gagal karena tuannya teramat OP. Kearga pun menyerang mental Setsuna yang sedang rapuh sehingga dia akan menuruti perkataan tuannya. Kearga meminta nama asli Setsuna agar bisa mengikatnya menjadi budak selamanya. Setsuna pun mengatakan kalau dia akan memberikan nama aslinya setelah Kearga membantunya balas dendam. Selanjutnya Kearga memberikan syarat kepada Setsuna agar dia bisa mendapatkan kekuatan yang OP. Kearga meminta Setsuna untuk mengikuti ritual persembahan dan menguji ketulusannya. Si gadis serigala layaknya peliharaan baru dan menuruti perintah tuannya dan melakukan aksinya. Setelah itu Setsuna merasakan kekuatan yang OP kepada dirinya. Si licik pun amat senang memiliki koleksi baru di dalam rombongannya itu. Setelah ritual persembahan selesai, Kearga bertekad akan meminjamkan kekuatannya kepada si gadis serigala untuk balas dendam. Malam harinya, Kearga dan juga rombongannya pergi ke desa semi-manusia untuk melaksanakan misi mereka. Setsuna melihat sukunya dibantai oleh para prajurit Gyoral dengan sadis seperti sampah. Setsuna pun amat marah karena tindakan gila yang dilakukan oleh para prajurit. Kearga menenangkan koleksi mainannya itu dan meminta Setsuna untuk bersabar. Kemudian Kearga meminta Freya untuk bersiap-siap menyerang para prajurit. Lalu Kearga sebagai pemimpin muncul terlebih dahulu menggunakan topeng. Kearga mengaku kalau dia adalah seorang kesatria pedang. Pembantaian pun terjadi. Para suku semi-manusia menyadari kalau Setsuna masih hidup. Mereka pun bangkit melawan para prajurit dan berhasil memukul habis pasukan kerajaan Gyoral. Lalu Kearga meminta Setsuna untuk membantai musuh dengan tangannya sendiri secara mengenaskan. Akhirnya, prajurit kerajaan Gyoral hancur seketika dalam beberapa waktu. Kearga menyadari kalau Flare adalah korban dari kebusukan kerajaan Gyoral. Kemungkinan raja akan mencari pengganti Flare dan meneruskan tradisi busuk yang berakar di dalam istana. Setelah itu Kearga mengajak Setsuna pergi mengunjungi sumber air warga.
Kearga memberitahukan kepada Setsuna kalau warga telah terkontaminasi air yang terkena bangkai monster. Kearga memberikan si gadis serigala pilihan. Dia ingin air tetap tercemar atau air disembuhkan olehnya. Si gadis serigala mengatakan dia memang dendam pada manusia, namun tidak semua manusia memiliki sikap jahat. Maka Setsuna meminta tuannya untuk menyembuhkan kolam itu dengan healnya agar para warga bisa melanjutkan hidupnya. Karena sang MC telah menepati janjinya, maka giliran Setsuna untuk memberikan nama aslinya dan membuat kontrak dengan si licik. Setsuna pun menyetujui akan menjadi budak Kearga seumur hidupnya. Lalu Kearga meminta Setsuna untuk melakukan ritual persembahan mengikat kontrak mereka. Si gadis serigala auto nurut seperti hewan peliharaan. Scene pun diperlihatkan pada kerajaan Gyoral. Para prajurit sibuk bergosip mengenai suku semi-manusia. Para prajurit Gyoral habis dibantai oleh kesatria pedang. Bahkan prajurit Gyoral kabur ketakutan dan bersembunyi di desa Larita. Kureha mendengarkan gosip prajurit itu dan kemudian berhenti sejenak. Kureha sangat membenci Kearga karena dia telah membunuh Flare dan juga menghancurkan pasukan kerajaan Gyoral. Kureha mendengar prajurit mengatakan kalau pendekar pedang itu menggunakan teknik Lairet. Mendengar hal itu, Kureha pun terkejut dan mulai curiga. Berpindah kepada Kearga dan bersama kedua istrinya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Kearga mengatakan kepada kedua gadis kalau mereka akan pergi dari kota itu. Karena sumber air telah dimurnikan, maka Kearga dan kawan-kawan tidak bisa menetap lagi. Tidak lama kemudian, seorang pria tua meminta Kearga untuk menjual budak serigala perak kepadanya. Kearga mengatakan tidak akan menjual gadis koleksinya kepada orang lain. Setsuna dengan cepat melumpuhkan pria tua itu, lalu Kearga menggunakan healnya untuk membaca pikiran orang aneh itu. Lalu Kearga pun mengetahui kalau dia adalah prajurit Gorial yang kabur dari tugasnya. Setsuna langsung mengeksekusi prajurit itu hingga tewas mengenaskan. Kemudian, Kearga bertemu dengan Goldman di kedai untuk melanjutkan bisnis mereka. Goldman hendak menjebak Kearga dan memintanya untuk memberikan resep ramuan penyembuh. Kearga awalnya menolak melakukan hal itu dan mengatakan kalau dia akan melawan pasukan Goldman. Pria tua itu mengancam akan membunuh kedua budak milik Kearga. Dan dengan lantang Kearga mengatakan kalau kedua gadis adalah alatnya, maka dia tidak keberatan jika mereka dibunuh. Goldman pun semakin marah dengan aksi sok kuat si licik. Tetapi adegan itu tidak berlangsung lama karena Kearga akan memberikan Goldman resepnya. Lalu Kearga pun mendapatkan bayaran yang tinggi karena berhasil menjual resep tersebut. Karena insiden itu, kedua eneng menjadi galau tidak bisa melindungi resep tuannya. Kearga mengatakan kalau kedua gadis tidak perlu khawatir karena mereka akan meninggalkan kota itu. Di dalam hati Kearga berkata kalau resep itu tidak akan berguna jika tidak menggunakan darah miliknya. Lagian, Goldman akan mendapatkan kerugian yang amat besar karena sumber air telah dimurnikan oleh Kearga. Di sela-sela pembicaraan, Kearga dan kawan-kawan diserang oleh kesatria wanita. Ternyata wanita itu adalah Kureha dan dia menantang Kearga untuk bertanding. Kureha amat curiga bagaimana bisa pria sepertinya menggunakan teknik Lairet. Kureha bertanya siapa Kearga sebenarnya. Kearga pun mengatakan kalau Kureha menyerang orang yang salah. Kureha mengatakan kalau Kearga adalah seorang penjahat dan musuh kerajaan. Lalu Setsuna menyela pembicaraan. Si gadis serigala mengatakan kalau Kearga telah menyelamatkan pasukan semi-manusia di desa Serigala Perak. Freya juga ikut marah karena tuannya telah dihina Kureha. Kureha pun langsung melumpuhkan Freya hingga pingsan. Lalu Kearga amat marah melihat Freya mainan kesukaannya disakiti oleh Kureha. Kearga pun meminta Setsuna untuk membawa Freya pergi dan segera merawatnya. Kemudian mulailah sang MC bertarung dengan kesatria pedang sesungguhnya. Kearga pun melihat dengan mata sakti skill yang dimiliki oleh Kureha sesungguhnya. Ternyata Kureha amat OP dan lawan yang sulit untuk ditaklukkan. Namun bukan Kearga namanya jika wanita tidak tunduk kepadanya. Kearga dan juga Kureha bertarung secepat kilat dan gerakannya seimbang. Awalnya Kearga terpojok dengan serangan si gemoy. Kearga pun tersungkur jauh ke tembok dan mendapatkan cedera di tubuhnya. Sang ahli sihir mengobati dirinya sendiri hingga fit kembali. Lalu Kearga membalas serangan Kureha hingga si gemoy terpojok. Kearga pun menggunakan sihir andalannya untuk menghentikan serangan Kureha. Setelah mental, Kureha pun terguncang dan dia pingsan di tempat.
Malam harinya, Kearga membawa Kureha ke penginapan. Kureha masih tergeletak di tempat tidur tidak sadarkan diri. Setsuna amat kagum dengan tuannya yang sangat OP dan mampu menghentikan kesatria pedang. Freya sedih tidak bisa membantu tuannya di dalam pertarungan. Kearga meminta Setsuna untuk melatih fisik Freya agar bisa bertarung dalam jarak dekat. Kemudian Kearga meminta Freya untuk berakting di depan Kureha ketika dia sadar. Setelah itu, Kearga menyembuhkan luka Kureha sehingga dia bangun dari pingsannya. Kearga mengatakan kalau dia akan memperlihatkan kejahatan kerajaan Gyoral kepada Kureha. Si gemoy awalnya tidak percaya dan ngotot menuduh Kearga adalah penjahat. Selanjutnya, Kearga menjelaskan kepada Kureha fakta sebenarnya kerajaan. Kearga bertanya dari mana kerajaan mendapatkan pelayan dan juga budak semi-manusia kalau bukan dari menculik paksa dari mereka. Kearga meminta si gemoy untuk menyelidiki langsung saat dia kembali ke ibu kota. Kureha bertanya apakah Kearga akan melepaskannya. Kearga menjawab jika dia ingin membunuh Kureha sudah dilakukannya saat dia awal jumpa. Lalu Kearga mengatakan kalau dia sangat menghormati kesatria pedang suci seperti Kureha. Kearga menunjukkan wajah aslinya kepada Kureha, dan Kureha pun kaget mengetahui fakta kalau Kearga adalah Kearu. Kureha pun mengatakan kalau Kearu adalah penjahat yang membunuh Putri Flare. Tidak lama, Freya masuk dengan pakaian Tuan Putri sehingga Kureha mempercayai kata-kata Kearu. Freya menjelaskan kalau Leonard hendak membunuhnya, namun Kearu menyelamatkannya dan mereka pun meninggalkan istana. Lalu Freya dan juga Kearu memutuskan untuk berkelana dan menyelamatkan dunia. Freya meminta agar Kureha memikirkan masa depannya sendiri dan dia akan memberikannya waktu. Freya langsung pergi meninggalkan Kureha di kamar bersama Kearga. Setelah mendengar penjelasan Tuan Putri, Kureha menyesal dan merasa amat bersalah kepada Kearga. Karena Kureha hampir saja membunuh Kearga yang berniat untuk menyelamatkannya. Dengan wajah licik, Kearga tertawa dan berhasil membuat si gemoy termakan umpannya. Setelah mempercayai cerita sang putri, Kureha pun mengatakan kalau dia akan membantu Kearga memberantas kerajaan Gyoral. Lalu si gemoy mengatakan kalau dia akan menebus dosanya kepada Kearga, sang pahlawan yang telah menyelamatkan hidupnya. Seperti biasa, Kureha akan dijadikan budak koleksi terbaru milik Kearga. Oleh karena itu, Kureha harus melakukan ritual persembahan sehingga bisa membuat kontrak dengannya. Di sisi lain, Leonard yang memakai wajah Kearu berhasil menyerang desa Kearga dahulu dan menyandra para warganya. Esok harinya, pasukan kerajaan berpatroli di kota sambil membawa budak semi-manusia dan menyiksanya. Pasukan kerajaan Gyoral mengatakan kepada warga akan memberitahukan keberadaan kesatria sihir penyembuh. Kearga menyadari kalau orang-orang yang dijadikan budak oleh pasukan kerajaan berasal dari desanya. Kemudian Kearga meminta Kureha untuk mengumpulkan informasi tentang warga desanya. Kureha pun auto cabut dan langsung menyelidiki kasus sebenarnya. Selang beberapa waktu, Kureha melaporkan kepada Kearga kalau warga desanya dituduh oleh Leonard sebagai penyebar aliran sekte sesat. Kemungkinan menolong warga desa adalah nol karena Leonard amat sadis menyiksanya. Mendengar berita itu, Kearga akan keluar untuk menemui Leonard. Tetapi Kearga menggunakan wajah prajurit dengan heal untuk mengorek informasi. Kearga menggunakan wajah pria bernama Murta untuk mendekati prajurit. Kemudian Kearga menghadap prajurit bernama Morte untuk mengorek informasi darinya. Murta meminta Morte untuk memberikan surat kepada Leonard dan mengatakan kalau dia akan kembali ke kerajaan. Selanjutnya, Leonard bertemu dengan Morte dan bertanya di mana keberadaan kesatria penyembuh. Kearga pun merubah dirinya dan menyebarkan racun agar tubuh Leonard dan juga para prajurit lumpuh total. Lalu Kearga menggunakan heal untuk membaca memori Leonard saat menyerang warga desa dan juga ibu angkatnya. Leonard amat sadis mengeksekusi ibu angkatnya bernama Anna hingga tidak berdaya. Kearga pun amat terpukul, sosok ibu yang dicintainya diperlakukan seperti binatang oleh Leonard. Setelah itu Kearga merubah wajah Leonard menjadi wanita gemoy dan mengurungnya di penjara. Kearga akan membalaskan dendam ibunya kepada Leonard. Kemudian, segerombolan penjahat datang untuk mengeksekusi Leonard secara sadis dan amat brutal. Akhirnya dendam Kearga pun kepada Leonard terbalaskan meski hatinya masih terluka. Lalu Kearga membakar penjara itu dan dia langsung pergi menyelamatkan Anna. Tapi semuanya sudah terlambat. Anna meninggoy setelah melihat wajah Kearga.
Sang MC pun berusaha menyembuhkan ibunya dengan heal. Namun apalah daya, dia telah pergi ke dunia lain dan tidak bernyawa lagi. Kearga pun menangis sejadi-jadinya karena ibunya telah tiada. Kearga semakin dendam dengan kekaisaran Gioral dan akan membantai mereka satu persatu. Berpindah pada kerajaan, terlihat seorang wanita Saiko, adik dari Putri Flare. Wanita itu bernama Norn Calestina Gioral yang merupakan musuh terkuat Kearga. Norn memiliki kecerdasan di luar nalar manusia normal. Norn menjadi satu-satunya makhluk yang berpotensi membunuh Kearga karena dia adalah sosok wanita tanpa belas kasihan. Karena Kearga belum ditemukan, maka Norn akan membantai warga desanya agar si kesatria penyembuh nongol di hadapannya. Di sisi lain, Kureha memberikan informasi mengenai Kolosseum kepada Kearga. Kolosseum adalah tempat arena tanding semi manusia dan juga hewan buas. Kolosseum dilengkapi dengan keamanan yang cukup ketat, sehingga tahanan tidak bisa melarikan diri. Setelah seseorang memasuki Kolosseum, akan ada penghalang yang menyedot stamina dan juga energi sihir. Warga desa Kearga akan dikurung di Kolosseum oleh kerajaan Gioral. Kureha mencoba menghentikan sang pujaan hati untuk menyelamatkan warganya, karena nyawa Kearga akan dipertaruhkan di sana. Tetapi dengan lantang Kearga mengatakan kalau dia akan menghentikan kebusukan kerajaan Gioral. Kureha auto salut kepada Kearga yang memiliki jiwa kesatria untuk menyelamatkan negerinya. Lalu Kureha memberikan informasi kalau Putri Nor telah kembali ke kerajaan. Kearga dan juga Freya langsung terkejut mendengar info tersebut. Kearga pun merasa kalau Norn amat berbahaya dan akan sulit untuk dihadapi. Norn adalah wanita berhati iblis yang mampu membantai manusia tanpa ampun. Kearga teringat semasa dahulu kalau Norn melakukan hal yang sama kepada dirinya. Meskipun Kearga tidak memasukkan Norn dalam daftar balas dendamnya, namun wanita Saiko itu amat berbahaya. Setelah berpikir sangat lama, Kearga memutuskan kalau Norn akan menjadi target utamanya untuk balas dendam. Kemungkinan Norn adalah insiden di balik penyerangan desanya, maka Kearga akan membantai Norn sebelum dia diserang terlebih dahulu. Esok harinya di arena Kolosseum, Kearga menyusup ke dalam dan melihat prajurit kerajaan akan mengeksekusi para warga. Prajurit meminta Kearga untuk menyerahkan diri sehingga para warga akan dibebaskan. Para prajurit menuduh kalau warga telah menyembah aliran sesat dan menduakan Tuhannya. Hal tersebut disebabkan oleh pahlawan penyembuh yang merupakan keyakinan para warga. Maka prajurit meminta secara baik-baik agar Kearu menyerahkan dirinya kepada kerajaan Gioral. Tiba-tiba, Kearu menunjukkan dirinya di depan prajurit dan hendak menyerahkan diri. Kemudian prajurit mengatakan kalau Kearu adalah pembunuh Putri Flare dan akan menghukumnya. Para penonton di stadion pun bersorak agar Kearu dihukum mati karena berani membunuh putri negeri ini. Tanpa basa-basi, Kearu membunuh prajurit yang berani menyentuhnya. Kearu mengatakan kalau kedatangannya adalah untuk menyelamatkan warga desanya dari kekejaman pasukan kerajaan. Kearu tertawa geli melihat prajurit berani menyerang dirinya dengan kekuatan yang amat letoy. Prajurit pun menyerang keempat warga hingga mati karena Kearu tidak menuruti perintah. Kearu mengatakan jika warga desa mati, ini akan menjadi kesalahan prajurit kerajaan. Kearu tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan tercela kerajaan Gioral. Lalu prajurit terus-terusan membantai para warga hingga tewas di tempat. Kemudian prajurit mengaktifkan pengaman sihir sehingga Kearu terkurung. Namun si jenius tidak mungkin menyerang lawan jika tidak mempunyai amunisi. Kearu pun membatalkan penghalang sihir pada dirinya dan menguras kemampuan sihir milik para prajurit. Saat menyadarinya, prajurit pun membuang kalung batu yang dipakai oleh mereka. Tetapi semuanya sudah terlambat karena Kearu telah memprediksi tindakan yang akan dilakukan oleh musuhnya. Setelah itu, Kearu memeriksa keadaan warga desa melalui mata saktinya. Ternyata sedari awal warga desa telah diracuni dan mereka hanyalah umpan untuk menjebak Kearu. Kearu pun amat marah karena warga desa benar-benar dibantai oleh prajurit Gioral secara licik. Warga desa memanglah sudah tidak mempunyai harapan hidup karena tindakan keji pihak kerajaan. Selanjutnya, Freya muncul di arena dengan cahaya dimensi. Putri Flare mengatakan kepada masyarakat kalau kerajaan telah bertindak keji. Pasukan Gioral telah membantai desa semi manusia dan juga memperbudaknya. Lalu pahlawan Kearu menyelamatkan Putri Flare dan memalsukan kematiannya. Putri Flare dan juga pahlawan Kearu akan membongkar kebusukan kerajaan Gioral.
Setelah adegan pidato berakhir, masyarakat pun menyerang pasukan kerajaan di arena dan mereka tewas seketika. Kearga berhasil memprovokasi masyarakat dengan pasukan kerajaan. Kearga pun auto cabut dan menyelamatkan seorang bocah yang berasal dari desanya. Kearga meminta Goldman untuk menyelamatkan sang bocah dan memberikannya uang. Kearga meminta agar Goldman memberikan rasa benci di hati bocah itu agar dia bisa tumbuh dengan rasa dendam. Goldman pun heran dengan pemikiran Kearga dan dia mengatakan bisa jadi sang bocah akan membunuhnya. Dengan wajah licik, Kearga menantikan saat sang bocah ingin membunuhnya nanti. Lalu Kearga pun mengajak Freya dan juga Setsuna untuk bergegas pergi meninggalkan kota. Kureha meminta Kearga untuk berhati-hati karena Putri Norn dan juga pasukannya sudah bergerak ke Branica. Kearga pun mengatakan kalau dia akan bertemu dengan Norn secepatnya. Lalu Kearga dan juga kedua pendampingnya melanjutkan perjalanan. Kearga pun termenung dan teringat kalau dahulu Norn tidak pernah melakukan perjalanan ke Branica. Kemungkinan sejarah akan berubah dan Kearga tidak bisa membaca masa depan selanjutnya. Setsuna bertanya kepada Kearga kota seperti apa Branica. Kearga menjelaskan kalau kota Branica terdapat makhluk sihir dan juga manusia yang hidup berdampingan. Kemudian Freya bertanya mengapa mereka harus pergi ke kota Branica, bukankah pasukan kerajaan menuju kota Branica? Kearga pun tersenyum dan mengatakan kalau dia ingin menemui seseorang di sana. Berpindah kepada Norn, dia amat gondok melihat kakaknya berkhianat dan bersama pahlawan penyembuh. Norn akan melanjutkan perjalanannya ke kota Branica dan bertemu dengan Kearga. Sementara Kearga telah berhasil mencuci otak Freya sehingga dia sangat bergantung kepada dirinya. Selanjutnya, Kearga akan bertemu dengan teman lamanya di kota Branica sehingga membuatnya tidak sabar. Kearga bertekad untuk merebut senjata suci milik Ballet dan juga Blade. Sementara senjata suci milik Freya telah berada di genggamannya. Lalu Kearga akan membalaskan dendamnya kepada kedua orang yang telah merusak hidupnya dahulu. Setibanya di kota Branica, Kearga membawa kedua gadis untuk berkeliling pasar. Kearga menceritakan sejarah kota Branica kepada Setsuna dan juga Freya, sehingga kedua wanita gemoy itu mengetahui alasan mengapa manusia dan juga makhluk sihir bisa hidup berdampingan. Kemudian, Kearga dan kawan-kawan pergi makan di kedai dan mereka bertemu dengan warga setempat. Warga dan juga iblis duduk berdampingan dan mereka curcol bersama. Kearga pun bertanya kepada pria tua di depannya mengapa Raja Iblis membiarkan manusia hidup bersama mereka. Pria tua mengatakan kalau pemimpin mereka dahulu melakukan negosiasi mati-matian agar Raja Iblis menerima kehadiran manusia. Setelah warga Branica ditinggalkan kerajaan Gioral, mereka tidak punya tempat kecuali hidup bersama makhluk sihir. Tidak lama seorang wanita bergabung di meja Kearga untuk makan di kedai itu. Kearga amat terkejut karena wanita itu adalah kandidat Raja Iblis, namun memiliki sedikit penampilan yang berbeda. Seorang iblis mengatakan kalau mereka tidak mengetahui wajah asli pemimpin iblis sebenarnya. Kearga pun menunjuk wanita di sebelahnya dan mengatakan kalau dia adalah Raja Iblis. Wanita itu mengatakan kalau Kearga salah menebak orang. Kedua orang di meja Kearga pun tertawa gelak mendengar leluconnya. Kearga mengatakan kalau dia pernah bertemu dengan Raja Iblis berambut perak dan memiliki mata merah serta sayap hitam yang indah. Pria iblis itu tertawa mendengar ocehan Kearga barusan. Dia mengatakan kalau suku sayap hitam adalah buronan kota Branica. Raja Iblis memberi imbalan kepada warga jika mereka mendapatkan iblis sayap hitam. Tidak lama kemudian, 3 orang iblis kerbau membidik wanita iblis itu. Namun Freya dan juga Setsuna mampu membuat dinding sihir sehingga melumpuhkan serangan lawan. Tetapi sang gadis iblis terkena racun pelumpuh di kakinya sehingga dia pun terluka. F dikejar oleh iblis kerbau yang berencana membunuhnya, namun Kearu datang untuk menyelamatkannya. Lalu Kearga bertanya kepada F apakah dia mau diselamatkan olehnya. Karena telah terpojok, F pun menyetujuinya dan meminta ditolong oleh sang pahlawan. Dengan mudah Kearga membantai iblis kerbau dan membawa pergi F bersama kedua gadisnya. Setelah itu, F dan juga Kearga berbicara amat serius. Kearga mengatakan kalau F adalah Raja Iblis di masa depan. Namun F tidak percaya dengan omongan Kearga kepadanya. Kearga menjelaskan kalau F dan juga dirinya telah bertemu di masa depan. Kearga akan menjaga F agar dia bisa mewariskan tahta Raja Iblis. Lalu Kearu mengungkapkan semua kelemahan yang dimiliki oleh F. Kemudian Kearu menawarkan bantuan hingga 4 tahun ke depan untuk melindungi F.
dengan imbalan bahwa mereka berdua harus membunuh Raja Iblis yang saat ini berkuasa. Setelah itu, Keyarga akan mendapatkan jantung Raja Iblis sebagai hadiah. F pun meminta Keyarga untuk memberikannya waktu untuk berpikir 1 malam. Keesokan harinya, Keyarga mengatakan kepada F kalau dia bergabung dengan party, maka akan mendapatkan perlindungan dari sang hero. Selanjutnya Keyarga akan mengalahkan Raja Iblis dan menjadikan F Raja Iblis selanjutnya. Kemudian F akan menjadi sarana negosiasi antara iblis dan juga manusia. F pun bertanya mengapa Keyraga ingin merubah dunia. Keyraga menjelaskan tujuannya adalah untuk menghancurkan kerajaan Gioral yang amat busuk. Maka Keyarga memerlukan bantuan Raja Iblis untuk mempermudah rencananya. Selanjutnya Keyraga meminta F untuk mengendalikan monster agar mempermudah perjalanan mereka. F mengatakan kalau dia belum bisa mengendalikannya karena burung dewa itu memiliki penyakit mematikan. Burung itu memiliki kemampuan membagikan penyakit sehingga menyebabkan malapetaka di dunia. Keyraga merasa tertantang dan mengajak F untuk menaklukkannya. Awalnya F menolak karena misi itu amat berbahaya. Sementara Keyraga merasa jika mereka hendak melawan Raja Iblis, maka memerlukan kekuatan yang amat OP. Jadi Keyraga meminta F untuk melakukan misi berbahaya itu bersama-sama. Setelah itu Keyraga pun pergi ke kota untuk mencari informasi dan dia bertemu dengan iblis kerbau. Keyraga mengajar iblis kerbau hingga KO dan akan membalaskan dendam kepada mereka. Kemudian Keyraga pulang membawa baju dan makanan untuk para gadis. Keyraga mengatakan kepada F kalau dia bertemu dengan iblis kerbau saat di pasar tadi. Keyraga meminta Setsuna untuk melacak keberadaan base camp iblis kerbau. Malam harinya, Keyraga dan juga Setsuna pergi ke base camp itu dan melemparkan ramuan kepada kendaraan sang iblis. Setelah itu, monster mulai mengamuk dan menyerang tuannya. Lalu Keyraga menghancurkan camp para iblis sehingga mereka jatuh ke dalam lubang. Keyraga bertanya apakah hanya mereka yang mengetahui keberadaan F. Iblis kerbau menjawab hanya kumpulan iblis di camp yang mengetahui kalau F adalah iblis sayap hitam. Selanjutnya Keyraga menghukum iblis kerbau tinggal di dalam lubang selama 2 minggu. Kemudian Keyraga dan juga Setsuna pergi kembali ke penginapan. Keyraga tertawa gelak karena menikmati misi balas dendamnya. Esok harinya, Keyraga mengajak Freya untuk pergi membeli senjata sihir. Freya melihat tongkat sihir yang amat cantik dan meminta Keyraga membelikannya. Keyraga pun memeriksa tongkat itu dan menghapus penghalang sihirnya agar Freya dengan mudah menggunakan sihirnya. Sang penjual amat kagum dengan kekuatan Keyraga yang amat OP. Penjaga pun menawarkan bisnis kepada Keyraga dan dia menyetujuinya. Setelah itu, Keyraga mendapatkan upah dan juga belati dari penjaga karena telah membantunya. Tiba-tiba Keyraga mendengar dari warga kalau pasukan Norn telah tiba di kota. Keyraga meminta si Neng untuk pulang ke penginapan terlebih dahulu. Selanjutnya, Keyraga melihat dari kejauhan kalau Norn membawa pasukan elit kerajaan yang amat OP. Lalu Keyraga melihat sosok musuhnya yaitu Blade ikut dalam rombongan putri Norn. Keyraga juga menyadari keberadaan si mata elang di dalam rombongan kerajaan Gioral. Keyraga auto lari karena aura membunuhnya dapat dirasakan oleh mata elang dengan mudah. Pada dasarnya, Keyraga tidak dapat menahan perasaan balas dendamnya setelah melihat si Saiko Blade. Keyraga pun teringat penyiksaan yang dilakukan oleh si Saiko kepadanya saat dahulu kala. Di lain sisi, Blade telah memberikan obat berbahaya kepada wanita di kota itu. Berpindah pada Keyraga, penjaga toko bernama Karman bergabung dengan mereka untuk sarapan. Keyraga dan juga Karman melanjutkan bisnis mereka sambil makan bareng. Keyraga membuat ramuan penyembuh yang akan dijual Karman kepada warga sekitar. Awalnya Keyraga memperingatkan Karman kalau kota itu sedang dalam bahaya. Jika terjadi sesuatu maka Keyraga meminta Karman untuk melarikan diri. Karman amat menggilai uang dan juga bisnis karena dia ingin membuat toko yang lebih besar lagi. Keyraga memperingatkan agar Karman tidak terlalu ambisi melakukannya. Karman pun memberikan informasi kalau pahlawan Blade belakangan ini mengincar gadis cantik untuk disiksa. Keluarga korban amat terpukul mengetahui tindakan pahlawan yang amat keji. Kemudian Keyraga berpikir kalau dia akan menjebak Blade dengan sosok wanita cantik. Namun jika Keyraga mengutus Freya, maka Blade akan mengetahui identitasnya. Tetapi kalau Keyraga meminta bantuan dari Setsuna, dia tidak ikhlas mainannya dirusak terkena virus Blade. Akhirnya Keyraga memiliki ide untuk menyamar menjadi seorang gadis.
Kearga meminta Freya untuk meriasnya secantik mungkin. Freya dan juga Setsuna amat senang mendandani tuannya menjadi seorang wanita. Awalnya Kearga ogah melakukannya, namun demi melakukan misinya, maka dia harus berkorban. Selanjutnya Kearga pergi ke bar langganan Blade dan dia menunggunya. Tidak lama kemudian Blade nongol dan mencoba mencuri perhatian Kearga. Awalnya Kearga mengikuti alur permainan yang diinginkan oleh Blade. Setelah Kearga cukup mabuk, dia pun permisi pulang dan akan pergi. Blade memaksa Kearga untuk minum segelas yang terakhir. Kearga melihat si Saiko meletakkan obat di dalam minuman itu. Lalu si Saiko memaksa Kearga untuk meminumnya. Kearga pun pura-pura pingsan sehingga langsung digotong oleh Blade. Singkat cerita, Kearga malah dibawa ke kamar si Saiko. Blade hendak menyiksa Kearga secara perlahan-lahan. Namun aksinya gagal karena Kearga membongkar kedoknya dan kemudian menyerang Blade secara sadis. Blade hendak mengambil pedang Ragnarok miliknya, tetapi dihentikan oleh Kearga. Sang pahlawan pedang tidak berdaya melawan serangan Kearga. Kearga pun memberikan parodi penyiksaan kepada Blade. Dahulu Blade memperlakukannya seperti hewan, maka Kearga akan membalas hal yang sama kepadanya. Kearga menonton atraksi penyiksaan Blade sambil menikmati makanannya. Setelah beberapa waktu, Blade amat tersiksa karena siksaan 3 iblis yang menyerangnya. Kearga pun memberikan obat kepada 3 iblis agar merasa amat lapar. Karena tidak tahan dengan reaksi obat tersebut, 3 iblis pun menyantap Blade secara sadis. Akhirnya Blade musnah seketika. Begitu juga dengan pedang Ragnarok yang berubah menjadi bola. Selesai adegan berbahaya itu, Kearga mengambil bola cahaya dan pergi meninggalkan panggung parodi. Tercapailah misi balas dendam sang MC yang telah lama dinanti-nantinya. Hanya tinggal satu lagi musuh yang harus dihancurkan oleh Kearga, yaitu Putri Norn, wanita berhati iblis. Esok harinya Kearga pergi ke toko Karman untuk menyetok ramuan. Tidak lama mata elang muncul di sebelah Kearga dan si bocah pun auto menyadarinya. Kearga langsung jaga jarak dengan mata elang dan mengira kalau dia akan menyerang. Namun mata elang menginginkan Kearga bergabung menjadi pahlawan kerajaan Gioral. Kearga menolak ajakan mata elang dan mengatakan kalau dia hanyalah seorang pengembara biasa. Lalu mata elang menyayangkan sikap Kearga yang telah menyia-nyiakan kesempatan. Mata elang memperingatkan Kearga agar tidak ikut campur urusan kerajaan dan hal tersebut membuatnya curiga. Kearga mengatakan kepada mata elang kalau dia akan menjaga sikapnya. Setelah itu, Kearga pergi dan memulai kontrak dengan bola suci. Bola suci telah menyatu dengan Kearga dan akan menjadi senjata mematikan untuk melawan mata elang dan juga Norn. Berpindah kepada Norn, dia menanyakan hasil pencarian mata elang tentang keberadaan Kearu. Mata elang menjelaskan kalau mereka belum menemukan keberadaan pahlawan penyembuh itu. Kemudian Norn bersama mata elang memulai aksinya untuk memprovokasi manusia dan juga iblis agar mereka bermusuhan. Namun aksi sang putri gagal dan malahan warga protes dan mengusir pasukan kerajaan. Putri berhati iblis itu langsung mengamuk dan membantai para manusia dan juga iblis yang menentangnya. Dalam sekejap, kota Branica menjadi lautan mayat. Dari kejauhan, Kearga melihat adegan Karman dibantai oleh pasukan kerajaan. Lalu sang MC pun bergegas menolong teman pertamanya di kota Branica itu. Tetapi Karman telah meninggoy di pangkuan Kearga, dan dia amat sedih. Kemudian Kearga pun membantai pasukan kerajaan yang menyerang warga satu persatu tanpa sisa. Prajurit melaporkan kepada Putri Norn kalau kota diselamatkan oleh kesatria yang amat hebat dan mengalahkan pasukan besi. Norn memerintahkan prajurit untuk mengerahkan pasukan cadangan melawan kesatria pemberontak itu. Lalu Putri Flare muncul menggunakan dimensi cahaya dan memberikan pidatonya kepada para warga Branica. Sang putri meminta prajurit untuk berhenti menyerang warga dan mengatakan kalau dia telah hidup dalam beberapa waktu di kota itu. Freya mengatakan kalau kota Branica amat nyaman dan tentram dan warganya juga sangat baik. Mendengarkan pidato sang putri, para prajurit melunak dan meletakkan senjatanya. Sedangkan Kearga telah berada di base camp Putri Norn dan juga Mata Elang. Di awal Kearga melawan Mata Elang dan mereka terlihat seimbang. Kearga memakai senjata sucinya untuk menaklukkan Mata Elang. Namun sang pahlawan sangat OP. Kearga tidak menyerah dan menggunakan sihir andalannya untuk menjebak Mata Elang hingga dia tewas mengenaskan. Lalu Kearga pun membawa Putri Norn dan menyiksanya selayaknya hewan peliharaan.
Kearga mengatakan kepada Norn kalau dia akan membalaskan dendam Karman dan juga Anna yang telah dibunuh oleh si sadis. Norn pun memohon agar diampuni oleh Kearga, namun dia tidak menggubrisnya. Tindakan kejam Norn selama ini harus dibayarkan dengan siksaan. Setelah adegan siksa menyiksa, Norn akan menjadi budak baru Kearga. Kearga memanipulasi pikiran Norn dan merubahnya menjadi Ellen, adik Kearga yang telah lama menghilang. Lalu Ellen bergabung dengan party dan hidup berdampingan dengan budak koleksi sang MC. Kearga pun mengatakan kepada para gadis kalau dia akan melanjutkan perjalanan untuk memberantas Raja Iblis. Berpindah pada kerajaan Gioral, setelah Norn dinyatakan menghilang, Raja mengutus Ballet untuk menangkap Kearga dan juga mengeksekusinya. Ballet pun amat senang akan bertemu lagi dengan mainan lamanya. Kembali kepada Kearga, dia dan juga rekan partinya akan segera berangkat menuju kota lain. Kureha juga bergabung dengan Kearga untuk menjalankan misi bersama-sama. Kearga pun pamit sejenak kepada para gadis untuk mengunjungi kuburan Karman. Kearga mendoakan Karman dan juga Anna agar mereka hidup tenang di dunia lain. Kearga pun amat lega telah membalaskan dendam Karman dan juga Anna. Selanjutnya, musuh yang akan dihadapi oleh Kearga adalah Ballet, pria psikopat paling sadis di kerajaan Gioral. Kemudian Kearga meminta para gadis untuk segera berangkat. Kearga memiliki koleksi budak yang amat disayanginya. Sang MC dan juga kelima koleksinya akan menempuh perjalanan yang amat panjang. Dan akhirnya, misi balas dendam Kearga berhasil dan dia pun semakin dekat dengan musuh terakhirnya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. MC yang bejat bukanlah hal yang baru di light novel, manga, ataupun anime. Justru ada kecenderungan karakter yang terlalu sempurna itu sudah menjemukan. Dan si Healer bukanlah MC pertama yang membalas dendam dengan berubah menjadi bejat. Anime Kaifuku ini hanya kisah penggambaran seseorang yang balas dendam kepada dunia dengan cara yang sama, atau mungkin lebih buruk dari mereka yang menjadi target balas dendamnya. Akhirnya sang MC mampu membalaskan dendamnya kepada musuh-musuhnya, dan secara bersamaan dia mampu mengumpulkan kelompok partinya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin semakin semangat untuk membahas alur anime yang lebih menarik ke depannya. Terima kasih.